Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Kristi Pelealu dalam program Torang Pe Figur yang menghadirkan beberapa figur-figur kepala daerah yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara tahun 2020. Nah, saat ini sudah bersama dengan saya Bapak Oli Dondo Kambe yang merupakan calon gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 dan adalah calon gubernur petahana, begitu ya Pak. Halo Pak Oli. Halo, apa kabar? Baik Pak, Bapak gimana Pak kesehariannya ini setelah cuti dari Gubernur Sulawesi Utara untuk kampanye? Ya, saya kira setelah cuti untuk masuk kampanye, saya lebih santai, Ya. lebih bisa banyak di rumah, dan bisa ketemu masyarakat. Oke, berarti ada waktu-waktu luang begitu ya Pak. Nah, kalau kita bicara tentang Pak Oli ini, sering sekali kita melihat foto-foto Pak Oli rajin sekali bakobong kalau orang Sulawesi Utara bilang. Ini memang hobi atau seperti apa Pak? Ya memang ini menjadi satu hobi sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi kita nikmati dengan hobi yang kita kenal sebagai bertani, tapi hasil ternak ini juga sangat bermanfaat bagi menambah kantong-kantong pundi-pundi. Oke, nah biasanya kalau lagi bakobong ini Pak, sering termuncul gagasan-gagasan baru nggak Pak? Nah inilah ini ya kalau orang eh, di tempat yang tenang, nyaman, banyak ide-ide dan banyak kita rasakan secara langsung apa yang harus kita lakukan terhadap petani dan nelayan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Makanya saya sering ke laut, saya juga sering turun langsung dengan petani dan kita juga praktek langsung bagaimana agar supaya mereka mendapatkan nilai tambah lebih. Nah, itulah manfaat turun langsung dan sekaligus hobi. Biasanya kalau di rumah Pak, menghabiskan waktu untuk bakobong berapa lama? Ya memang torangnya tidak lama, tapi kan 2 jam itu memberikan arahan kepada pekerja-pekerja kebun itu udah sangat maksimal. Sehingga hasilnya juga maksimal. Oke, 2 jam waktu yang maksimal begitu untuk digunakan. Nah, kalau kita melihat Pak Oli ini orang yang suka berkebun. Kemudian bagaimana titik tolaknya sehingga Bapak akhirnya bisa masuk di dunia politik, Pak? Ya saya kira sejak dari awal masih dari SMA saya sudah ikut-ikut terlibat di dalam eh, kancah politik yang ada di Sulawesi Utara, termasuk karena waktu masih pemilu terjadi fusi pemilu 87 itu saya sudah menjadi saksi di TPS. Begitu juga tahun 82 saya terlibat langsung. Baru itu saya harus tamatkan sekolah saya, bekerja, sehingga setelah saya kembali ingin terjun ke politik, saya sudah siap. Ya. Oke. Nah, itu kan biasanya kalau orang bakobong nintau dunia luar begitu ya, Pak. Nah, kalau Bapak belajarnya seperti apa kira-kira hingga bisa tahu tentang politik? Ya kalau politik tadi dari SMA kan tadi sudah ngikutin. Sampai saya kuliah di Jakarta bergaul dengan orang politik lebih banyak. Ya kan? Mana pada saat saya jadi gubernur, nah itu saya aktifkan kembali ini hobi awal. Ya kan karena kita hidup di dunia pertanian dari SD, SMP. Hidup di tengah-tengah kebun, jadi bawaan badan itu sudah ada tentang pertanian. Sehingga pada saat kita jadi gubernur, kita bangkitkan kembali lagi. Sekaligus kita praktekkan agar supaya juga kita bisa jabarkan kepada masyarakat. Oke. Kenapa Bapak Oli ini tertarik dengan politik? Politik itu sangat baik bagi kita, karena politik itu bisa membuat sesuatu yang baik bagi masyarakat. Karena dimanapun masih ada negara kesatuan Republik Indonesia, pasti ada politik. Oke. Itu karena hal baik tersebut begitu ya. Nah, kemudian saat ini juga kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Ada alasan di balik itu, Pak? Alasannya jelas bahwa hampir 5 tahun saya menjadi gubernur. Ternyata sangat singkat melaksanakan semua harapan masyarakat dan semua rencana-rencana yang sudah kita lakukan. Semua belum tuntas 100%, masih 60%. Contoh jalan tol Manado Bitung, itu baru tadinya sekarang baru resmikan hampir Manonembo, belum tuntas. Begitu juga Bendungan Kuil, panjang kita rencanakan sejak saya DPR. Sampai saat ini pelaksanaan itu juga belum bisa selesai sampai akhir masa jabatan kita di 2024.
2021 nanti, dia harus selesai di tahun 2022. Jadi perlu ada hal-hal kesinambungan di dalam pemerintahan di Sulawesi Utara ini, termasuk dalam rangka membangun Sulawesi Utara lebih hebat ke depan. Oke, nah menarik sekali di pencalonan ini biasanya Pak, kalau misalnya calon-calon yang maju tidak bersama dengan wakilnya begitu Pak ya, atau berbeda. Nah ini Bapak maju sepaket begitu dengan wakil sebelumnya. Ada alasan khusus Pak? Ya saya kira selama saya bekerja dengan Pak Stefan, bekerja semua dengan baik, mulus, tidak ada hambatan. Jadi inilah kemudian kami tetap solid untuk bekerja terus, karena kalau pemerintahan itu, gubernur dan wakil gubernur itu solid, tidak ada perbedaan pendapat dalam banyak hal, itu pasti yang senang masyarakat, karena tidak ada konflik. Semua program berjalan dengan mulus dan itu terbukti. Semua program kita bisa berjalan mulus. Dalam pertama, menurunkan tingkat kemiskinan, itu tercapai. Meningkatkan nilai tukar petani, itu naik. Ya bukan saya yang bikin ini yang bilang itu kan BPS, ya toh. Menekan inflasi, sekian tahun pemerintahan kita inflasi malah tempat terbaik di Sulawesi. Ya kan? Jadi semua program kami ini berjalan dengan baik. Jadi kenapa kita harus? Tidak pernah ada gesek-gesekan begitu Pak Nggak ada. selama 4 Kalau ada tahun gesekan kepemimpinan? kan nggak mungkin jalan dengan baik ini. Oke, nah kita akan lanjut membahas ini Pak Oli adalah instruksi dari PDI Perjuangan tentunya ya untuk masuk di Sulawesi Utara kembali mencalonkan diri sebagai gubernur. Kita akan bahas apa saja sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di Sulawesi Utara. Tapi setelah yang satu ini tetap di Torang Pe Figur.